kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, Janes, silakan. Di sini, Janes. Yang ada di surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami sekarang hari ini dan tentang kami, Ya, baik, terima kasih Bu Janes yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya kita tetap berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita belajar bahwa setiap hewan mengalami siklus hidup. Ya, nah siapa yang pernah melihat katak di sini? Semua ya. Atau mungkin ada yang pernah pergi mencari katak? Siapa? Iya. Pernah juga melihat rumahnya? Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk saya. Iya. Melihat telur katak. Iya. Teman-teman yang lain pernah melihat telur katak? Iya. Kamu pernah perhatikan tidak? Setelah telur katak itu menetas, bentuknya seperti apa? Seperti ikan. Seperti apa? Ikan. Iya. Seperti ikan kecil. Namanya apa? Siapa yang tahu namanya? Apa? Berundu atau kecebong. Iya. Kamu perhatikan baik-baik. Bentuk berundu ini apakah sama seperti katak yang kamu lihat yang sudah besar? Tidak. Bentuknya sama? Iya. Lalu bandingkan dengan telur ayam yang baru saja menetas. Bentuknya seperti apa? Ayam. Seperti ayam. Hanya apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah ukurannya, tapi bentuknya setelah menetas itu sama seperti ayam dewasa, cuman ukurannya yang berbeda. Sedangkan katak tadi setelah menetas bentuknya tidak sama dengan katak. Ya, baik anak-anak, hari ini itu yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari perubahan bentuk tubuh hewan di setiap tahapan siklus hidupnya yang dinamakan metamorfosis hewan. Ulangi setelah ibu ya. Metamorfosis. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar siklus hidup hewan, anak-anak sebentar diharapkan mampu menganalisis perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, anak-anak sebentar diharapkan mampu mengidentifikasi hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan tepat. Ya, bagaimana? Bisa ini? Bisa. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan yang kita selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Perhatikan ke depan. Semuanya berdiri. Kita semua perhatikan di dalam ya. Nah, aturan
jenis hewan. Ya, anak-anak, tolong perhatikan baik-baik. Siapkan buku dan bukunya masing-masing di atas meja supaya bisa mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran yang kamu nonton sebentar ya. Sudah? Jangan lupa catat hal-hal yang penting ya. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi, ini adalah video pembelajaran tentang siklus hidup dari dua jenis hewan. Sebentar ya, kamu perhatikan baik-baik. Mungkin ada perbedaan atau persamaan dari siklus hidup kedua hewan tersebut ya. Maka simak baik-baik dan catat hal-hal yang pentingnya. Yang dinamakan metamorfosis ya, yang di awal pembelajaran tadi Ibu sudah sampaikan, yang akan kita pelajari adalah tentang metamorfosis. Jadi anak-anak, perubahan bentuk tubuh seperti itu tadi, perubahan bentuk tubuh mulai dari telur, tahap keduanya, tahap ketiga sampai dia dewasa, itu yang dinamakan metamorfosis ya. Nah, coba perhatikan lagi tadi tahapan pertumbuhan siklus hidup dari kupu-kupu dan belalang. Apakah sama antara kupu-kupu dengan belalang tadi? Apa sama? Tidak. Ya, tidak. Dan ternyata metamorfosis itu ada dua jenis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Ya. Nah, bagaimana
kelompok belajar. Ibu minta kamu ada berapa orang? 12 orang. Ya, bentuk 4 kelompok kecil. Ya, sebentar di kegiatan kelompoknya akan ada kegiatan mengamati gambar siklus hidup dari beberapa hewan tertentu. Kemudian kamu analisis dari siklus hidup tersebut, kamu analisis mana yang termasuk metamorfosis sempurna dan mana yang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan duduk secara berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok ya. Ya, baik. Di LKPD ini ada petunjuk pengerjaan dan di setiap LKPD semua kelompok itu mendapatkan gambar siklus hidup dari beberapa hewan. Coba perhatikan. Kamu bawa gunting tidak? Sudah bawa gunting? Semua kelompok punya gunting? Ada? Iya. Nah, setiap kelompok sebentar mengamati gambar siklus hidup dari hewan yang ada di gambar ini ya. Benar? Iya. Kemudian kamu lengkapi tabel yang ada di LKPD di halaman kedua ini. Lengkapi tabelnya dengan menggunting tahapan-tahapan dari siklus hidup hewan yang ada di dalam gambar ini, lalu menempelkannya di tabel yang sudah tersedia. Ya, kemudian kamu akan menganalisis perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, lalu mengidentifikasi hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Bisa ini? Bisa. Mana semangatmu? Iya. Mana? Iya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah? Ya, silakan berdiskusi, kerjasama yang baik dengan anggota kelompoknya ya. 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 Bagaimana cara tempelnya? Oh iya. Ada kelompok yang sudah tempel kan ini ya? Gambarnya? Belum? Iya, baik. Cara tempelnya seperti ini. Coba perhatikan ke depan. Perhatikan baik-baik. Di sini di tabel ini ada kolom nama hewan, ya. Di sebelahnya ada tahap 1 sampai tahap 4. Nah, di gambar yang sudah Ibu kasih ada siklus hidup hewan sampai 3 atau 4 tahap, ya. Nah, kamu tinggal gunting ini setiap siklus hidupnya, setiap tahapannya, lalu tempelkan di kolom ini per tahapnya, ya, berdasarkan gambar ini. Bisa? Bagaimana? Mengerti? Iya. Tahap pertama misalnya dari lembah. Tahap pertamanya apa? Lalu setelah tahap pertama menjadi tahap kedua untuk apa? Ada di gambar. Ya? Sudah paham? Sudah. Ya, silakan lanjutkan. Mungkin ada yang
kelompok 2. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, silakan kelompok 2 maju ke sini. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Ya, perhatikan teman kelompok 2 yang akan mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya ya. Nah, kenapa harus memperhatikan? Sebentar, teman-teman dari kelompok lain akan diberikan kesempatan untuk menanggapi ya, atau memberi pertanyaan juga boleh ya. Makanya perhatikan baik-baik ya. Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami. Daur hidup hebat. Daur hidup lebah ada 4 tahap, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, dan lebih dewasa. Daur hidup cakung ada 3 tahap, yaitu mulai dari telur, nimfa, dan cakung dewasa. Daur hidup belalang ada 3 tahap, yaitu mulai dari telur, nimfa, dan belalang dewasa. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu dari absen jumlah tahap. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap perubahan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Sedangkan sempurna hanya 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu lebah, kakak, nyamuk. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu cakung, belalang, dan kecoa. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan lupa tetap berdiri di depan. Dari WOW, kasih B, kasih O, kasih B, ya, baik. Dari kelompok 1 tadi memperhatikan tidak? Presentasi dari kelompok 2 perhatikan. Ya, kelompok 4. Nah, karena dari kelompok 2 tadi yang memberikan laporan hasil diskusinya di depan kelas, yang bertugas untuk memberikan tanggapan sekarang dari kelompok 4 ya. Kelompok 3 sebentar melaporkan hasil diskusinya. Bisa? Iya, oke. Ada pertanyaan atau ada yang mau ditanggapi kelompok 4? Ya, silakan. Kalau satu tahap metamorfosis diganggu oleh orang, misalnya merusak pupa, apa yang akan terjadi pada itu hewan? Iya, baik kelompok 2. Teman dari kelompok 4 Siren tadi bertanya, kalau kita merusak bagian tertentu dari siklus hidup hewan, misalnya kita kasih rusak pupa, apa yang akan terjadi pada hewannya? Bisa dijawab? Kelompok. Kalau kita ganggu pupa, dia bisa mati. Iya, kalau kita ganggu itu pupa, dia bisa mati. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 4? Sudah puas? Sudah dengar tadi jawaban dari kelompok 2? Bahwa kalau kita mengganggu pupa, maka dia bisa mati karena pertumbuhan dari hewan tersebut sudah terganggu. Ya, luar biasa dari kelompok 2 sudah berani berusaha untuk menjawab dan melaporkan hasil diskusinya ya. Beri pujian. Good job. Sekali lagi, good job. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silahkan. Ya, berikutnya dari kelompok 3 siap? Siap untuk melaporkan hasil diskusinya? Ya, silahkan di depan. Boleh bawa itu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang kelompok 3. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Ya, silakan. Daur hidup hewan, daur hidup lebah ada 4 tahap, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, dan
lebah dewasa. Lalu hidup belalang ada 3 tahap, yaitu mulai dari telur, nifa, dan belalang dewasa. Dalam metamorfosis sempurna yaitu lebah kata nyamuk. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu capung, belalang, dan kecoa. Hasil diskusi kelompok kami, terima kasih. Iya, beri BOW. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya, terima kasih banyak kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok yang lain? Tadi memperhatikan atau tidak? Memperhatikan. Baik, karena kelompok 4 tadi memberikan tanggapan dari kelompok 2. Sekarang tugas dari kelompok 1 memberikan tanggapan terhadap hasil diskusinya kelompok 3. Ya, kelompok 1 ya. Bisa? Ada tanggapan? Atau pertanyaan mungkin ada? Ada? Oke. Silakan Priscil. Mengapa belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Iya, mengapa belalang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Bisa? Iya, silakan kelompok 3. Karena belalang ada 3 tahap, larva, nimfa, dan belalang dewasa. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, oke, saya sudah bisa mencoba menjawab ya. Jadi, mengapa belalang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena hanya ada 3 tahap siklus hidupnya. Mulai dari telur, langsung nimfa, langsung menjadi belalang dewasa. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, baik. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah berdiskusi. Iya. Jadi anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah berusaha mengerjakan dan menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Jadi metamorfosis hewan itu ada berapa jenis tadi? Iya, ada 2 jenis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu yang melewati 4 tahapan kehidupan yang sangat berbeda. Mulai dari telur, larva, pupa atau kepompong, lalu menjadi hewan dewasa. Contohnya seperti kupu-kupu. Perhatikan gambar di depan, ya. Coba lihat baik-baik. Ini adalah mulai dari telur. Tahap pertama adalah telur. Lalu telur menetas menjadi ulat atau larva. Ini yang namanya larva. Ya, setelah dia keluar dari telur, dia menjadi ulat atau larva. Ya, dari larva, ini yang namanya larva ya. Dari larva menjadi apa? Pupa. Ini yang namanya pupa. Dari pupa berubah menjadi kupu-kupu. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Antara kupu-kupu dengan ini pupa sama tidak? Tidak. Berbeda. Berbeda. Lalu ini pupa nih dengan larva sama atau tidak bentuknya? Tidak. Nah, inilah yang dinamakan metamorfosis sempurna. Ada 4 tahapan yang dilaluinya. Tahapan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bisa paham ini? Bisa. Iya. Lalu bagaimana dengan
hanya ada 3, hanya melalui 3 tahapan. Mulai dari yang pertama apa? Yang kedua? Nimfa. Lalu dari nimfa menjadi dewasa. Antara belalang dengan nimfa mirip atau tidak? Mirip, Bu. Mirip. Apa yang membedakannya? Ya, jadi nimfa yang ini belum tumbuh sayapnya, sedangkan belalang dewasa sudah ada sayapnya. Ya, jadi inilah yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Hanya ada 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Bagaimana? Bisa paham ini? Bisa. Iya. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mungkin ada anak-anak yang masih penasaran atau masih ada yang mau ditanyakan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ya, Prisil. Mau bertanya, Prisil? Ya, silahkan. Prisil mau tanya apa? Bu, ada metamorfosis apa, Bu? Iya, tepuk tangan dulu untuk Prisil. Iya. Oke, anak-anak. Jadi, ayam itu tidak mengalami metamorfosis. Semua jenis unggas, ya. Mereka tidak mengalami metamorfosis. Kenapa? Coba perhatikan bentuk anak ayam yang baru saja menetas dari telurnya. Apakah ada perbedaan yang sangat besar antara ayam yang baru menetas dengan ayam dewasa atau induknya? Sama tidak? Tidak, Bu. Sama tidak? Tidak sama, Bu. Apa? Sama. Ada sayapnya tidak? Ada. Ada bulu-bulunya tidak? Ada. Ya, jadi yang membedakannya hanya apa? Ukurannya, Bu. Iya, hanya beda ukuran. Jadi kan metamorfosis tadi apa? Perubahan bentuk, perubahan bentuk tubuh hewan dari mulai telur sampai dia dewasa. Ada tahapannya, ada perubahan di setiap tahapan. Sedangkan ayam sejak dia menetas, dia bentuknya sudah seperti induknya atau sudah seperti hewan ayam dewasa. Ya, paham? Jadi ayam termasuk jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bagaimana? Bisa paham ini? Bisa. Iya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sama Ibu? Tidak, Bu. Tidak ada? Sudah? Iya. Supaya lebih jelas lagi, kalau misalnya kurang puas dengan penjelasannya Ibu, kita kembali menyimak video pembelajaran. Ya. Perhatikan videonya ya. Bila perlu ambil buku dengan pulpennya, catat kalau ada hal yang baru yang kamu temukan dalam video pembelajaran ini. Hai teman pintar, hari ini Iko, Lula, dan Rod berlibur ke kampung halaman nenek Oki dan keseruan mereka ya. Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya Bo, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bo, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke deh. Nah, ayam adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Yo, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bob. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daun hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bob, kalau soal makanan masih cepat ya? Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bob. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis tadi ya? Iya, benar banget, Bob. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Mek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa anak kelompok. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang bergantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau duduk. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habis aku lapar. Iya, bagaimana? Sudah menonton video pembelajarannya? Ya. Tentang apa tadi? Metamorfosis. Ya, meskipun ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis, tetapi semua jenis hewan mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami siklus hidup, mulai dari kecil sampai dewasa. Oke, mungkin masih ada yang belum mengerti? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang sedih kah? Senang atau tidak? Baik, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Metamorfosis dan tidak sempurna. Iya, satu orang? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ibu mau tanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya siklus hidup hewan di sekitar kita itu tidak terganggu? Tidak merusak hidupnya. Satu-satu, Priscil? Tidak merusak hidupnya. Iya, tidak merusak
pola hidup hewan. Tidak menangkap hewan sembarangan. Iya, tidak menangkap hewan sembarangan. Siren? Menanam bunga dan tanaman hijau. Iya, menanam bunga dan tanaman hijau. Tepuk tangan untuk teman kita. Iya, baik anak-anak. Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui metamorfosis hewan? Supaya kita tidak mengganggu pada Bu. Iya, supaya kita tidak mengganggu pertumbuhannya. Ya, nah, lalu apakah semua jenis hewan itu kita perlu jaga? Tidak. Ya. Hewan apa yang tidak perlu kita jaga siklus hidupnya? Iya, hewan apa? Nyamuk. Kenapa? Karena mereka gigi kita. iya, karena nyamuk itu adalah sumber penyakit. Ya, maka ketika kita mengetahui siklus hidupnya, ada jentik-jentik nyamuk, telur-telurnya ditemukan di sekitar rumah kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kasih makan. Iya, membasminya, lalu membersihkan lingkungan rumah. Ya, oke. Jadi hewan seperti lebah, kupu-kupu itu membantu dalam proses penyerbukan bunga. Ya, membantu proses penyerbukan bunga. Sehingga kita perlu merawat atau perlu menjaga siklus hidupnya. Sedangkan nyamuk itu adalah sumber penyakit. Jadi nyamuk perlu kita kendalikan. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui tahapan-tahapan atau siklus hidup hewan. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu minta kumpulkan semua hasil kerja atau LKPD yang tadi. Ya. Ya, kegiatan berikutnya anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi ya. Ibu mau tahu sejauh mana anak-anak paham tentang materi yang baru saja kita belajar. Ya, anak-anak dalam mengerjakan soal evaluasi ini karena dikerjakan secara mandiri, Ibu minta kembali ke posisi duduknya semula. Sebelum tadi kamu duduk berkelompok ya. Bisa? Ya, secepatnya ya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing? Sudah. Ya, baik. Sudah siap mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Iya. Soalnya Ibu akan tayangkan di depan. Jadi anak-anak tinggal kerja. Bisa baca semua? Bisa? Dari sana bisa dong? Bisa? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kamu kerjakan soalnya ya. Mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Baik, silakan kumpulkan masing-masing lembar jawabannya. Kumpulkan di depan. Ya, sudah semua dikumpulkan? Sudah. Sudah? Ada yang belum? Sudah, Bu. Ya, baik anak-anak. Tugas kalian di rumah adalah meminta orang tua untuk membimbing kamu menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Bisa? Bisa ini? Bisa? Iya. Ingat minta bantuan orang tua untuk menyelesaikannya ya. Ya, baik anak-anak, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat dan antusias. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk kembali memimpin kita dalam doa. Silakan Yasin. Silakan berdiri semuanya, ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Salam Maria, Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara perempuan, dan terpujilah buah tubuh Yesus.
Ya, baik anak-anak, selamat berjumpa kembali besok pagi. Ya.